Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah pertemuan lalu kita bahas tentang merge sort ya, dimana merge sort itu adalah salah satu algoritma yang menggunakan konsep divide and conquer ya. Jadi ukuran masalahnya dibagi gitu ya menjadi dua bagian, masih ingat ya? Ya, setengah pertama disimpan dalam satu array B, setengah kedua disimpan dalam satu array C ya. Terus nanti dibagi dua lagi dan seterusnya sampai pada suatu kondisi di mana datanya sudah tidak bisa dibagi lagi atau elemen dari hasil pembagiannya udah satu gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di video yang pernah saya kasih ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu algoritma lain yang tujuannya untuk mengurutkan data, yaitu quicksort ya. Quicksort juga menggunakan konsep divide and conquer ya. Jadi seperti namanya divide, jadi dibagi ya, ukuran masalahnya itu dibagi, kemudian diselesaikan gitu ya, dicari solusinya. Nah, tidak seperti merge sort ya di sini. Unlike merge sort, dimana kalau merge sort itu dia membagi elemen inputnya itu berdasarkan posisinya, posisi di dalam array ya. Jadi kalau kita punya 8 elemen arraynya, maka 4 pertama dan 4 kedua itu langsung dibagi dua gitu ya, berdasarkan posisinya. Nah, sedangkan quicksort itu kita akan membagi data inputnya bukan berdasarkan posisinya tapi berdasarkan nilainya gitu ya. Sebenarnya kita sudah belajar tentang ide membagi array ke dalam dua bagian itu ketika kita membahas tentang cara menghitung median ya. Masih ingat di bab sebelumnya dimana kita membahas decrease and conquer ya, dengan variasi yang ketiga ya, variable size decrease ya. Di situ kita mencari median tanpa mengurutkan datanya terlebih dahulu gitu ya. Nah, di situ kan kita belajar tentang Lomuto partition ya, masih ingat? Dimana Lomuto partition itu membagi array ke dalam dua bagian ya kan. Ya, nanti kita pilih pivotnya, kemudian suatu saat si pivotnya akan dipindahkan ke tengah, di mana akan membagi dua sub problem gitu ya, akan dua bagian, yang sebelah kiri semuanya lebih kecil, yang sebelah kanan semuanya lebih besar. Nah, itu kan jadi cara seperti itu juga akan kita gunakan dalam quicksort gitu ya. Nah, jadi quicksort itu menggunakan konsep partisi juga ya. Nah, jadi nanti AS ini dia akan membagi array ini dalam dua bagian. Yang sebelah kiri semuanya nilainya lebih kecil atau sama dengan AS, dan yang sebelah kanan nilainya semuanya lebih besar atau sama dengan AS gitu ya. Nah, tentu saja katanya setelah partisi ini selesai, maka si AS ini akan berada pada posisi akhirnya gitu. Akan berada pada posisi akhirnya. Ya, karena kan yang sebelah kirinya semuanya sudah lebih kecil dari AS ya, dan yang sebelah kanan semuanya sudah lebih besar dari AS, maka si AS ini sudah tidak bisa diganggu gugat ya kan, berarti memang dia sudah ada di posisi akhirnya ketika kita mau mengurutkan data ini gitu ya. Nah, perbedaan lain ya antara merge sort dengan quicksort ya. Nih, ada dua perbedaan ya. Kalau yang tadi merge sort itu dia membagi datanya itu berdasarkan posisinya, kalau quicksort membagi datanya itu berdasarkan nilainya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua di sini disebutkan kalau merge sort itu
eh, nanti kita akan menggabungkan solusi hasil dari merge-nya itu, ya kan? Namanya juga merge ya. Merge itu kan artinya digabung ya, di merge gitu. Sama kayak kalian punya 2 PDF kemudian akan di merge gitu ya. Itu kan artinya digabung ya. Jadi masih ingat, kalau kalian masih ingat pohon atau ilustrasi dari pohon apa namanya, merge sort ya, ya seperti pohon gitu ya. Itu kan setelah dia bagi ke dalam elemen-elemen kecil, nanti solusinya akan digabungkan gitu antara dua elemen itu. Nah, kalau dalam quick sort itu tidak ada ini combining their solution. Ini ciri dari merge sort ya. Tapi kalau dalam quick sort itu tidak ada yang harus digabungkan gitu. Jadi nggak ada yang namanya penggabungan solusi dari sub problems ya, nggak ada. Nah, ini adalah algoritma atau pseudocode dari quick sort ya. Jadi ini nama metodenya quick sort. Kemudian data yang mau diurutkan itu disimpan dalam array A, indeksnya dari L sampai R ya. L ini indeks terkecil dan R indeks yang terbesar. Dan quick sort ini akan dilakukan kalau L-nya kurang dari R ya. Kalau L-nya kurang dari R itu artinya minimal 2 elemen ya. Jadi kalau A ini isinya 2 elemen atau lebih, maka quicksort ini akan berjalan ya. Tapi kalau 1 elemen, ya ngapain di quicksort ya kan, karena yang namanya 1 itu berarti dia sudah terurut ya kan. Nggak ada yang harus diurutkan. Kalau 2 boleh jadi belum terurut ya kan, misalnya 8 dan 3. Kita kan inginnya pengurutannya menaik, harusnya 3 terus 8 gitu. Nah, jadi minimal 2 data gitu ya, minimal 2 elemen dalam array A ini, baru quicksort ini akan berjalan. Nah, langkah yang pertama ini sebenarnya ada 3 langkah utama ya dalam quicksort. Yang pertama itu dia akan melakukan partisi ya. Jadi data yang diinputkan di array A ini akan dipartisi ya. Dan hasil partisinya itu nanti disimpan dalam S, di mana S itu menggambarkan posisi split atau posisi dari pivot ya. Kalau kalian masih ingat tentang low-muto partition, itu outputnya itu adalah indeks akhir dari pivotnya, ya kan? Itu kan. Nah, dalam quicksort juga sama ya. Partition di sini hasil akhirnya itu adalah indeks terakhir di mana si pivotnya berada gitu ya, atau split position. Karena si S ini nanti akan, kan masih ingat tadi AS ya. Nah ini nih, AS itu dia membagi elemen sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Jadi S ini adalah pivotnya ini ya. AS itu adalah pivotnya. Karena si S itu akan dijadikan sebagai acuan indeks untuk melakukan quick sort di sebelah kiri dan melakukan quick sort di sebelah kanan ya. Nah, jadi lihat di sini untuk quick sort di sebelah kiri berarti indeksnya dari L sampai S-1 ya. Jadi yang S-nya nggak usah ikut di quick sort karena dia sudah berada dalam posisi akhir, final position ya. Jadi sampai S-1 ya, berarti satu indeks ke belakang dari pivot. Dan yang sebelah kanan, partisi sebelah kanan juga akan di quicksort, yaitu dari indeks S+1 sampai R gitu ya. Jadi secara umum langkah dari quicksort itu hanya ada 3 bagian ini ya. Ini langkah pertama, mempartisi. Langkah yang kedua, mengquicksort area di sebelah kiri ya, partisi sebelah kiri, dan mengquicksort partisi di sebelah kanan. Dan ini adalah algoritma rekursif ya, karena si fungsi quicksort ini dipanggil di dalam dirinya sendiri ya. Seperti algoritma partisi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu low-muto partition ya. Sebenarnya bisa saja katanya
kita menggunakan algoritma Lomuto partition ini. Namun di sini ada cara mempartisi yang lebih canggih di sini bahasanya ya. Nih, the more sophisticated method suggested by Hoare. Nah, kalau kalian masih ingat ketika kita membahas tentang Lomuto partition, di situ sempat disinggung katanya pada bab berikutnya akan dibahas algoritma ya partisi yang lebih bagus lah ya, yang lebih baik gitu ya, namanya Hoare partition. Kalau kalian lihat kembali di bab sebelumnya, dan ini adalah ilmuwan dalam ilmu komputer ya, computer scientist dari Inggris yang terkenal ya, yang menemukan quicksort ya. Jadi ini adalah ilmuwan yang menemukan quicksort. Lihat nih, Hoare ini pada usia 26, wah luar biasa ya, menemukan algoritmanya di tahun 1960. Jadi di usia yang masih muda ya, umur 26, itu bisa menemukan satu algoritma yang keren ya, yang luar biasa ya. Nah, ini ketika mencoba untuk mengurutkan kata-kata untuk sebuah project mesin ini ya, translate, penerjemah ya, dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris gitu. My first task on how to do this ya, awalnya pada saat dia mau mengurutkan data, katanya yang kepikiran sama dia itu adalah pakai bubble sort. Akan tapi by an amazing stroke of luck my second task was quicksort. Tapi dia punya ide lain gitu ya, mungkin quicksort ini terlalu lambat sehingga dia punya cari cara lain, dan akhirnya dia kepikiran satu metode yang kemudian disebut dengan quicksort gitu ya. What a wonderful way to start a career in computing. Dan dia ya saat itu mulai wow gitu ya, jadi mencari menjadi berkah lah ya buat karirnya gitu ya, karena menemukan satu algoritma sorting gitu. Jadi kalau kalian cari banyak sekali algoritma pengurutan data itu ya, dan boleh jadi kalian punya ide lain gitu ya, atau punya cara baru untuk cara mengurutkan data yang lebih cepat. Tidak ada yang tidak mungkin ya kalau kalian mau coba ya. Oke, kita lanjut. As before, nah seperti sebelumnya, we start by selecting a pivot. Jadi seperti halnya di Lomuto partition, kita awali dengan memilih sebuah pivot ya. Pivot itu adalah suatu elemen di mana nilainya akan membagi si array-nya itu ya. Jadi dua bagian ya. Ada sub-array ya. Akan membagi dua sub-array gitu ya. Karena posisi pivot itu nanti akan dipindahkan ke tengah gitu kan. Meskipun pada awalnya dia tidak di situ ya. Nah, there are several different strategies for selecting a pivot. Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya untuk memilih pivot. Tapi katanya nanti akan dibahas pada bagian analisis efisiensi. Nah, tapi untuk sekarang katanya kita akan gunakan cara yang paling sederhana ya, yaitu memilih pivotnya itu pada elemen pertama dari array ya, sama seperti contoh waktu kita bahas Lomuto ya, pivotnya itu adalah elemen pertama dari array. Nah, unlike the Lomuto partition algorithm, tidak seperti algoritma Lomuto ya, we will now scan the subarray from both ends. Jadi sekarang kita akan men-scan si array-nya itu dari dua sisi ya, membandingkan elemen-elemennya dengan pivot ya. Apa maksud dua sisi? Jadi kalau masih ingat di Lomuto partition itu kita bergeraknya dari kiri ke kanan ya kan, kita bergeraknya dari kiri ke kanan ya. Nah, kalau di Hoare ini, cara yang Hoare partition ini, kita akan bergerak dari dua sisi ya. The left to right scan ya, untuk proses scan dari kiri ke kanan,
yang dinotasikan dengan pointer atau indeks I ya. Start with the second element ya. Kita awali dari elemen kedua ya. Kenapa? Karena elemen pertamanya kita sebut pivot ya. Jadi I-nya mulai dari elemen kedua. Dan itu akan melakukan scanning dari kiri ke kanan. Since we want elements smaller than the pivot, karena kita ingin elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot itu ditempatkan di sebelah kiri dari subarray ya, maka proses scan-nya ini, the scan skips. Di proses scan-nya ini akan melewati elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan akan berhenti ketika menemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot gitu ya. Jadi ketika si I ini bergerak dari kiri ke kanan dan dia menemukan elemen yang lebih kecil dari pivot, maka dia akan lewati gitu ya, sampai dia menemukan elemen yang lebih besar dari pivot gitu. Itu cara kerja dari scanning dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita lihat the right to left scan ya. Nah, untuk proses scanning dari kanan ke kiri ya, itu dinotasikan dengan indeks J ya, atau pointer J. Start with the last element of the subarray. Jadi J itu awalnya ada di elemen terakhir dari si array itu ya. Nah, since we want elements larger, karena kita ingin elemen yang lebih besar dari pivot itu ditempatkan di sebelah kanan dari subarray, maka proses scanningnya ini dia akan melewati elemen-elemen yang lebih besar atau sama dengan yang lebih besar dari pivot dan akan berhenti ketika menemukan elemen pertama yang lebih kecil atau sama dengan dari pivot ya, gitu. Jadi sebaliknya ya, kalau I itu dia akan mencari elemen yang lebih besar dari pivot, akan berhenti pada elemen pertama yang lebih besar dari pivot. Sedangkan J itu dia akan bergerak dari kanan ke kiri dan dia akan berhenti ketika menemukan satu elemen yang lebih kecil atau sama dengan dari pivot gitu ya. Nah, after both scan stop, setelah keduanya berhenti, setelah proses scanningnya berhenti, apakah yang dari kiri ke kanan berhenti dan dari kanan ke kiri juga berhenti ya, artinya I dan J-nya berhenti. Three situations may arise. Ada 3 situasi yang mungkin terjadi ya. Bergantung pada on whether or not the scanning indices have crossed ya. Jadi bergantung apakah I dan J-nya itu sudah berpapasan atau bersilangan atau belum gitu ya. If scanning indices I and J have not crossed, jika I dan J ini belum bersilangan ya, belum berpapasan, itu artinya ketika I-nya masih lebih kecil dari J, maka kita tinggal tukarkan nilai dari elemen ke I dan nilai elemen ke J, dan kita melanjutkan proses scanning dengan I-nya akan bergerak maju ya, nambahin I, dan J-nya akan bergerak mundur ya, atau J-nya dikurangi gitu. Nah, ini ilustrasinya ada dalam gambar ini ya. Jadi pertama kita memilih pivot ya, kemudian ada I yang bergerak dari kiri ke kanan dan dia akan berhenti ketika menemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot ya. Misalnya dia berhenti di sini. Kemudian kita punya J yang awalnya itu bergerak dari ujung kanan ya. Dia akan mencari elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot ya. Setelah keduanya berhenti, itu ada 3 kemungkinan katanya. Kemungkinan pertama adalah ketika I-nya kurang dari J ya. Misalnya I-nya indeks ketiga, J-nya indeks kelima misalnya ya.
Kalau ini terjadi, maka kita tinggal tukarkan isi elemennya, gitu katanya, ya. Kenapa ditukarkan? Ya karena kalau ini nilainya lebih kecil dari pivot, harusnya ada di sebelah kiri, gitu kan. Ini kan ada di kanan, makanya harus ditukarkan dengan elemen yang ini. Ini juga sama nih, kalau nilainya ini lebih besar dari pivot, maka dia akan harusnya dia ada di sebelah kanan, salah posisi, makanya dia bertukar posisi di sini. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jika indeks-indeks I dan J ini sudah saling melewati, ya, sudah saling berpapasan, ya. Oh, kalau berpapasan mah ketemu, ya. Ini mah udah bersilangan, ya, udah terlewati, gitu. Itu artinya nilai I-nya lebih besar dari J. Kenapa bisa kondisinya bisa saling melewati? Kan I ini kan akan terus maju, ya kan, sedangkan si J akan mundur, ya, ke kiri. Berarti kan akan ada suatu saat di mana kalau ini kan I-nya lebih kecil dari J, akan ada suatu saat di mana I-nya lebih besar dari J. Nah, itu yang dimaksud dengan sudah bersilangan, ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, ya. I-nya sudah di depan dan J-nya sudah di belakang, gitu, ya. Nah, ini kemungkinan yang kedua, ya. Kalau ini terjadi, pasti dia akan berhenti, ya. I-nya akan berhenti karena dia masuk ke area di mana nilainya itu lebih besar dari pivot, gitu, ya. Kan I itu berhenti ketika dia menemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot, ya. Ketika I dan J-nya sudah bersilangan, artinya I-nya akan berada di area di mana nilainya itu lebih besar atau sama dengan pivot, dan si J juga akan berhenti karena dia memasuki area di mana nilai-nilainya itu lebih kecil atau sama dengan pivot. Kalau ini terjadi, kalau nanti kita lihat di algoritmanya, sebenarnya ini akan ditukarkan, ya. Tapi nanti penukaran ini akan di-undo, gitu, ya, akan dikembalikan lagi. Karena sebenarnya nggak usah ditukerin, ya kan. Kenapa ditukarkan? Karena itu memang algoritma umumnya, ya. Ketika I berhenti dan ketika J-nya berhenti, itu kan secara umum dia menukarkan elemennya, ya. Ini juga sama nih, I-nya berhenti dan J-nya berhenti, ini sebenarnya akan menukarkan elemennya, ya kan. Cuman kalau yang ini sebenarnya nggak harus ditukarkan, ya kan, karena yang ini nilainya lebih besar, sudah benar posisinya ada di sebelah kanan, dan yang ini nilainya lebih kecil dari pivot, ya, sudah benar ada di posisi. Makanya nanti kita akan lihat deh algoritmanya, ya. Ini sebenarnya awalnya ditukarkan, terus akan ditukerin lagi biar kembali ke posisi yang sebenarnya. Finally, nah, kondisi yang ketiga, kemungkinan yang terjadi, ya, itu indeks I dan J-nya berada pada elemen yang sama, gitu, ya, berada pada elemen yang sama. Ini contohnya, ya. Jadi kan I-nya akan maju, J-nya akan mundur, ya. Nah, boleh jadi I dan J-nya itu akan ada di indeks yang sama, gitu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini di indeks yang sama, gitu. Nah, ketika indeksnya sama, ya, maka nilai yang ditunjuk oleh si pointer ini harus lebih kecil atau sama dengan P. Nah, kenapa? Ya. Thus we have the subarray partition with the split position as I sama dengan I sama dengan J, ya. Bentar. Ya, nah ini boleh jadi situasinya seperti ini katanya. Ini maju. Ya, kenapa ini harus sama dengan P, ya?
apakah mungkin tidak sama dengan? Must be equal to P. Why? Nah, di sini dia nggak jelasin alasannya ya. Dia menunjuk ke elemen yang sama. Oh iya. Oh gini maksudnya. Dia akan berhenti di sini atau berhenti di, jadi gini. Kan dalam array yang mau diurutkan itu boleh jadi nilainya ada duplicates ya, ada nilai yang sama gitu. Misalnya pivotnya itu 5, tapi di dalam array yang ini juga ada 5 gitu. Ketika itu terjadi maka I-nya akan berhenti di situ dan J-nya akan berhenti juga di situ gitu. Kenapa berhenti di situ? Karena masih ingat tadi konsepnya, I itu akan berhenti kalau dia menemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan P. Nah, ketika nilainya memang P ya, atau nilainya sama dengan pivot, dia akan berhenti juga, ya kan? Akan berhenti juga di situ. Begitupun J. J itu akan berhenti kalau dia menemukan satu elemen yang lebih kecil atau sama dengan P. Di sini kan ada sama dengannya, berarti kalau nilainya sama dengan P, dia akan berhenti juga di situ. Nah, itu yang terjadi pada kemungkinan yang ketiga ini, gitu. I-nya berhenti di sini karena memang nilainya lebih besar atau sama dengan P, dan J-nya juga sama, berhenti di sini karena nilainya lebih kecil atau sama dengan P, gitu. Oke. Nah, ini adalah pseudocode dari Hoare partition ya, mempartisi Hoare. Jadi inputnya adalah array A yang mau dipartisi indeks minimum L, indeks maksimumnya R gitu ya. P-nya itu asalnya adalah elemen yang pertama ya, L, elemen yang terkecil, indeks terkecil. Kemudian I, inisialisasinya adalah L. L itu berarti elemen pertama ya. Sebenarnya I itu masih ingat tadi di definisi I itu mulainya sebenarnya dari elemen kedua, ya kan? Kenapa di sini diinisialisasi dengan elemen pertama? Karena nanti di sini akan ada pengulangan dan di dalamnya ada pengulangan lagi. Nah, di dalam pengulangan ini I-nya akan disuruh maju dulu, akan nambah satu dulu sebelum dia membandingkan isi elemennya dengan pivotnya, gitu ya. Sehingga kalau ininya nilainya 2, maka nanti akan jadi 3, sehingga elemen yang dibandingkannya mulai dari 3. Kayak gitu ya. Jadi itulah kenapa di sininya L ya. I-nya diinisialisasi sebagai indeks pertama, sehingga ketika disuruh maju satu langkah dia di elemen kedua, dan elemen kedua itulah yang akan pertama kali dibandingkan dengan pivotnya gitu. Jadi ini strategi dalam algoritma aja. Nah, J nih kita lihat yang J ya. J itu dikasih nilai awalnya R plus 1. Sebenarnya J itu kalau dalam definisi kan mulainya dari elemen terakhir ya, atau dari ujung kanan. Kalau R plus 1 kan di luar dari batas ya kan. Kan elemennya hanya sampai R ya. Kalau R plus 1 berarti sudah melewati batas. Kenapa di setnya sebagai J-nya R plus 1? Nah, supaya pada saat pertama kali membandingkan, dia kan akan dikurangi dulu satu nilai, dia akan mundur satu langkah. Berarti kalau dikurang satu berarti jadi R ya kan. J-nya sama dengan R nanti hasilnya, baru kemudian indeks yang terakhir itu akan dibandingkan dengan P, apakah lebih kecil atau sama dengan gitu. Oke, nah kita lihat di pengulangannya ya. Jadi ini ada pengulangan dalam pengulangan ya. Ini ada repeat until ya. Jadi kalau kalian pernah belajar cara-cara pengulangan ya,
Itu biasanya ada for gitu ya, ada while, mungkin itu yang paling populer ya. Tapi ada juga do while ya. Jadi dia tuh lakukan dulu, baru kondisi pengulangannya belakangan gitu. Ini seperti ini ya. Jadi kalau diterjemahkan, ulangi sampai gitu ya. Atau dalam literatur lain, do while. Jadi kondisinya disimpan di akhir ini, kondisi pengulangannya. Kalau while itu kan biasanya kondisi pengulangannya ada di awal ya. Kalau ini di akhir gitu. Nah, di dalam pengulangan ini, di dalamnya ada pengulangan lagi. Ini repeat until juga nih, lakukan sampai. Jadi dia akan melakukan ini, akan mengulang-ulang ini. I-nya akan ditambah 1 selama atau sampai AI-nya lebih besar atau sama dengan P. Masih ingat tadi I itu bergerak dari kiri ke kanan dan dia akan berhenti ketika nilai dari AI-nya lebih besar atau sama dengan P. Nah, yang J juga sama, dia bergerak dari kanan ya ke kiri, dan si J itu akan berhenti ketika dia menemukan elemen yang lebih kecil atau sama dengan P. Setelah keduanya berhenti, I dan J nya berhenti, maka dia akan di swap, akan ditukarkan. Masih ingat tadi ya, akan ditukarkan isi dari elemennya. Terus pengulangan ini masih terus dilakukan kalau I-nya masih kurang dari atau sama dengan J, lebih besar atau sama dengan J ya, sampai I-nya lebih besar atau sama dengan. Artinya selama I-nya kurang dari J, maka ini akan terus dilakukan ya. I-nya nanti akan disuruh maju lagi, cari lagi elemen yang lebih besar atau sama dengan P. Si J juga sama, akan mencari elemen yang lebih kecil atau sama dengan P, dan seterusnya sampai ada 3 kemungkinan tadi ya. Ketika nilai I-nya sama dengan J-nya ya, dia akan berhenti ya, karena ini akan diulang-ulang sampai I-nya lebih besar atau sama dengan J. Jadi kalau I dan J-nya berada pada elemen yang sama, dia akan berhenti. Atau ketika nilai I-nya lebih besar dari J, itu artinya I dan J-nya sudah saling berpapasan ya, sudah lewat gitu. Nah ini ya, misalnya I-nya lebih besar dari J ya kan, misalnya I-nya lebih besar dari J, I-nya berhenti, J-nya juga berhenti. Nah ini saya mau kembali ke yang tadi ya. Misalnya ini nih, I-nya sudah melewati J ya, I-nya di depan, J-nya di belakang. Ini kan akan berhenti ya, karena I-nya berada di area yang lebih besar dari sama dengan P, dan J-nya ada di area lebih kecil sama dengan P. Ini kan berhenti. Dan kalau kita lihat algoritmanya, setelah I dan J ini berhenti, dia akan ditukarkan. Padahal sebenarnya ini nggak usah ditukarin, ya kan? Nggak usah ditukarkan. Tapi algoritmanya bilang gitu. Kalau I-nya udah berhenti dan J-nya udah berhenti, maka dia akan swap. Meskipun nilai I-nya lebih besar dari J. Karena dia akan ngecek I-nya lebih besar dari J itu belakangan di sini. Jadi dia tukerin aja di sini. Meskipun nanti I-nya lebih besar dari J gitu. Ya, inilah repeat until gitu. Nah, setelah dia berhenti pengulangan ini karena nilai I-nya lebih besar dari J, maka dia akan swap lagi. Nih, AI dengan AJ-nya. Nah, ini di undo ya, last swap-nya. Jadi proses penukaran yang terakhir itu tadi kayaknya nggak usah. Justru itu salah kalau ditukar gitu kan, karena I-nya sudah berada di area yang lebih besar dari sama dengan P gitu. Kalau ditukerin nanti jadi nggak terurut gitu kan, makanya di sini di undo, di sini di swap lagi yang tadi AI dengan AJ-nya, baru kemudian swap yang terakhirnya itu adalah memindahkan pivotnya ke tengah. AL ini kan indeks yang pertama atau kita sebut pivot, itu kita pindahkan ke indeks terakhir dari J gitu ya, atau di tengah-tengah, di perbatasan ya antara area yang lebih kecil dan area yang lebih besar gitu. Nah, mungkin saya akan coba langsung ke ilustrasi ya, biar lebih mudah difahami. Ini adalah ilustrasi masalahnya.
Di sini kita punya 8 bilangan yang mau kita urutkan, indeksnya dari 0 sampai 7. I-nya mulai dari elemen kedua ya, atau elemen ke-1 dalam hal ini, indeks ke-1 atau elemen kedua, dan 5-nya ini adalah pivotnya. Kemudian J-nya itu mulainya dari elemen sebelah kanan ya, dari ujung kanan J-nya. Kemudian I-nya akan bergerak maju men-scan dari kiri ke kanan, dan dia akan berhenti ketika dia menemukan satu elemen yang lebih besar atau sama dengan P. Misalnya di sini 9 ya, dia berhenti di sini. Kemudian si J akan bergerak dari kanan ke kiri, dia akan mencari elemen yang lebih kecil atau sama dengan P, dan dia berhenti di sini. Setelah I dan J-nya berhenti, maka ditukarkan kedua nilai I dan J ini. Jadi 4-nya di sini dan 9 di sini. Setelah itu, I-nya akan bergerak maju lagi. Dia akan mencari elemen yang lebih besar atau sama dengan P, dan dia berhenti di 8 nih karena nilainya lebih besar dari 5. Kemudian si J, dia akan bergerak mundur dan dia berhenti di sini 2 karena elemennya lebih kecil dari pivot ya. Setelah I dan J-nya berhenti, maka isinya ditukarkan 2 di sini dan 8 di sini. Setelah itu I-nya disuruh maju. Jadi di sini ya I-nya, dan J-nya disuruh maju. Dan ini juga akan berhenti di sini. Kenapa? Karena I itu akan berhenti kalau dia menemukan elemen yang lebih besar dari pivot. 8 ini kan lebih besar dari pivot. Nah, ini yang dimaksud dengan si I ini sudah memasuki area di mana nilainya itu lebih besar dari pivot. Dan J juga sama, dia memasuki area di mana nilainya lebih kecil dari pivot. Tapi sesuai algoritma, I dan J-nya akan berhenti dan akan dipertukarkan, kan gitu ya. Jadi kalau ditukerin, ini 8, 2 di sini. Kan itu salah, ya kan? Tadi kan kita udah nukerin 8 dengan 2 ya, jadi 28. Sekarang ditukerin lagi. Tapi nggak apa-apa, sesuai dengan algoritma ini ditukarkan. Tapi setelah keluar dari repeat until, masih ingat tadi, itu akan di undo ya, akan ditukerin lagi. Jadi posisinya akan kembali seperti ini, 2 di sini dan 8 di sini. Setelah itu, maka kita akan menukarkan pivot dengan elemen terakhir dari J ya. Jadi 5 akan dipertukarkan dengan 2 ya. Di 2-nya di sini dan 5-nya di sini. Nah, kalau kita lihat ini hasil dari partisi Hoare-nya, di sini kita melihat bahwa semua elemen yang ada di sebelah kiri dari 5 nilainya lebih kecil, dan yang di sebelah kanan semuanya nilainya lebih besar gitu. Masih ingat tadi di quicksort itu kan ada 3 perintah utama. Yang pertama partisi, dan yang akan dikembalikan itu adalah elemen terakhir dari pivot ya. Elemen indeks terakhir dari pivot kan 4. 4 ini akan dikembalikan ke S ya. Masih ingat tadi? Nih. Di S-nya ini 4 ya. Karena hasil partisinya dia akan mengembalikan indeks terakhir di mana si pivot itu berada, atau split position ya, posisi men-split. Nah, setelah itu maka sesuai dengan algoritmanya kita akan melakukan quicksort untuk area, untuk partisi di sebelah kiri gitu ya. Ini partisi sebelah kiri ini di quicksort, pilih pivotnya elemen pertama, kemudian I-nya mulai dari elemen kedua, J-nya mulai dari ujung kanan, I-nya akan bergerak maju, tapi dia berhenti di sini karena menemukan elemen yang lebih besar dari pivot. Kemudian 4 mundur, dia berhenti di 1 karena nilainya lebih kecil dari pivot. Kemudian dipertukarkan isinya, jadi 1, 3, I-nya maju, J-nya mundur, jadi seperti ini, berarti ini berhenti ya. Terus baru kita tukerin pivot sama indeks ke J kayak gini. Setelah itu, karena ini rekursif ya, yang sebelah kiri ini akan di quicksort, tapi di sini nggak akan di quicksort karena elemennya cuma 1 ya. Masih ingat, quicksort itu akan dilakukan minimalnya 2 elemen. Nah, baru dia ke kanan. Yang kanan ini baru bisa di quicksort karena elemennya ada 2, dan seterusnya ya. Nanti setelah ini yang luas kiri, yang luas kanan juga ini akan di quicksort. Nah, oke, itu adalah ilustrasi bagaimana
cara kerja dari quicksort. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah perubahan dari indeksnya L-nya asalnya 0, R-nya 7, dan pivotnya berhenti di indeks keempat. Terus yang ruas kiri dipartisi dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3, dan dia akan berhenti pivotnya di indeks ke 1. Oke, nah ini dipartisi lagi, tapi yang tadi kan yang satu elemen ya, itu dia nggak akan dipartisi lagi karena elemennya cuma satu, nggak akan di quicksort. Nah, baru yang sebelah sini akan di quicksort gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, nah ini adalah ilustrasi bagaimana cara kerja dari quicksort ya. Nah saya mau langsung ke sini aja. Karena jadi gini, sudah ada upaya gitu ya dari para peneliti tentang bagaimana melakukan improve dari quicksort ini, termasuk dalam pemilihan pivotnya gitu ya. Better pivot selection method. Nah, jadi ada metode yang memilih pivotnya itu lebih baik ya, disebut dengan randomize. Ini contohnya ya, randomize quicksort ya. Jadi pivotnya di random ya. Kalau tadi elemen pertama sebagai pivot, ini di random ya. Bisa elemen manapun bisa menjadi pivot ya. Bilangan pakai acak ya. Atau cara yang kedua namanya median of three method ya. Jadi metode 3 median. Jadi dia akan mencari median di paling kiri ya. Mungkin akan membagi array jadi 3 bagian gitu ya. Nanti cari median di sebelah kiri, partisi kanan, dan partisi di tengah. Itu mediannya berapa. Di sini nggak dijelaskan secara lebih detail seperti apa, tapi kalian bisa cari nanti dalam literatur bagaimana sih median of three method ini. Nah, cara lain untuk meningkatkan performa dari quicksort ini, switching to insertion sort ya. Jadi men-switch menjadi insertion sort kalau subarray-nya itu sudah sangat kecil ya. Misalnya sangat kecilnya itu antara 5 dan 15 gitu ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya kita kalau elemennya 5 sampai 15 atau sudah kecil, kita nggak usah pakai quicksort katanya. Pakai aja insertion sort, karena insertion sort juga punya kemampuan yang bagus gitu ya. Bahkan quicksort itu boleh jadi bagusnya itu untuk data yang besar gitu. Data yang kecil sebenarnya pakai metode biasa juga bisa gitu, seperti insertion sort. Makanya di sini di dalam kita mendesain programnya itu kan quicksort itu akan membagi partisi ya, partisi kiri kanan gitu kan. Nah, metode apa yang akan kita lakukan itu tergantung pada panjangnya elemennya. Jadi kalau misalnya gini, asalnya tuh panjang datanya tuh 100, tapi karena dibagi dua, bagi dua lagi, kan boleh jadi suatu saat partisinya itu ada yang elemennya hanya 5 sampai 15 ya kan. Nah, kalau sampai pada situasi seperti itu katanya nggak usah pakai quicksort, tapi pakai insertion sort gitu. Itu cara lain ya untuk meningkatkan performa dari quicksort gitu ya. Oke. Like any sorting algorithm. Sebelum ke situ. Nah, ini berdasarkan Robert Sedgwick ya. Dia adalah ahli di dunia ya dalam quicksort. Jadi dia udah melakukan riset lah tentang quicksort, bahwa improvement yang ada di atas ini, ini ada yang kelewat ya. Cara lain ya dalam mengimprove-nya itu adalah memodifikasi algoritma partitionnya
partisinya dengan cara ini, three-way partition into segment smaller than, equal to, and larger than pivot ya. Nanti ada dilihat di problem 9 ya. Oke, ini semuanya ini diusulkan oleh Robert Sedgwick ini. Jadi dia ahli dalam bidang quicksort. Dan improvementnya dengan mengkombinasikan ketiga hal ini itu bisa memangkas waktu komputasinya itu sampai 20-30% gitu ya. Ini hasil riset ya dari Robert Sedgwick ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih. Seperti halnya algoritma yang lain, quicksort ini juga punya kekurangan ya, punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah it is not stable. Dia itu enggak stabil katanya. It requires a stack of store parameters of subarray that are yet to be sorted. Jadi dia harus menyimpan tumpukan untuk menyimpan parameter dari subarray yang belum terurut gitu. Oke, jadi ketika dia membagi masalah jadi dua bagian, nanti jadi dua bagian lagi. Nah, itu tuh harus ada variabel yang menyimpan parameter dari subarray yang belum diurutkan gitu. Nah, itu kekurangannya ya. Oke. Nah, ini udah akhir dari quicksort. Tapi sebelum itu, setelah ini saya akan menunjukkan visualisasi ya. Bagaimana sih perbedaan antara quicksort dengan algoritma yang lain ya. Kita coba lihat visualisasinya. Ini kalau datanya random. Oke, sebelum saya lanjutkan, jadi ini ada beberapa metode sorting. Ada selection sort yang kanan kiri atas, ada cell sort. Nah, kalian pernah bikin resume ya. Insertion sort, kemudian ada merge sort, ada quicksort yang ada di tengah, ada heap sort, bubble sort, comb sort, cocktail sort ya. Jadi ini ada beberapa algoritma sorting dan datanya random, artinya setiap sorting ini mungkin beda-beda ya urutan datanya. Dan kita akan lihat siapa yang paling cepat mengurutkan data ya. Nah, sampai sini kita lihat quicksort ya sudah lebih dulu selesai, sama halnya dengan comb sort ya. Insertion sort belum setengahnya, cocktail juga sama ya. Quicksort dan cell sort ya ini. Masih ingat cell sort juga kan improve dari insertion sort ya waktu itu. Nah, dia hampir sama lah kecepatannya. Merge sort itu ada di urutan ketiga ya. Heap sort udah selesai. Ini comb sort juga udah mau selesai. Nah, insertion sudah selesai. Nah, lihat bubble sort sama selection sort ini belum selesai ya. Cocktail sort juga sama. Ini belum pernah kita bahas ya, tapi kalian bisa cari tahu sendiri bagaimana algoritma dari cocktail sort ya. Tapi lihat selection dan bubble sort ini lama ya. Oke, saya nggak akan play lagi. Nah, saya ingin menunjukkan contoh lain ya, view unique. Ini tuh kasus dimana data yang mau diurutkannya itu banyak duplikat ya, banyak nilai-nilai yang sama gitu ya. Kita lihat. Nah, ciri nilai yang sama itu lihat ketinggian barnya itu banyak yang sama ya. Berarti ini artinya nilainya banyak yang sama ya. Oke, quicksort lebih dulu selesai ya. Jadi kelebihan quicksort ini
nggak hanya yang random tadi, tapi juga kalau di dalamnya banyak duplicate, lihat ketinggiannya banyak yang sama ya, berarti nilainya sama nih. Dia ternyata cepat juga ya quicksort. Oke, shell sort ada di urutan kedua kecepatannya. Oke, dan yang lain kita bisa lihat lah. Oke, Oke, saya nggak akan teruskan, saya akan tunjukkan contoh yang ketiga. Ya. Ini adalah reverse ya. Reverse itu datanya diurutkannya asalnya menurun ya, dari besar ke kecil, kemudian kita akan balik ya, dari kecil ke besar gitu ya. Nah, siapa yang paling cepat membalik urutan ya, dari menurun menjadi menaik. Nah, itu tadi situasinya ya, jadi menurun ke dan menurun ya, dari besar ke kecil, dan mau kita balik dari kecil ke besar ya. Oke, quicksort dan shell sort ya hampir bersamaan selesainya ya. Oke, bisa kita lihat ya, mana saja sih algoritma yang unggul ya. Quicksort, shell sort, merge sort, heap sort ya. Kita bisa melihat. Dan yang terakhir itu kasus dimana almost sort ya, atau artinya datanya itu hampir terurut gitu ya. Jadi mayoritas sudah terurut, tapi ada beberapa yang belum terurut. Itu yang dimaksud dengan almost sorted. Nah, lihat ini kenapa disebut almost sorted, karena secara umum mayoritasnya sudah terurut ya, hanya beberapa saja yang belum gitu. Ini yang unggul dari insertion sort ya. Kalau datanya hampir terurut, dia yang paling cepat ya. Jadi misalnya hanya 1, 2, atau 3, 4, 5 lah yang belum terurut, insertion sort ini yang paling unggul ya, dibanding algoritma yang lain, bahkan quicksort ya. Oke, itu sekedar ilustrasi bagaimana perbandingan algoritma sorting dengan quicksort yang tadi kita bahas. Nanti kalian bisa cari di YouTube, visualization and comparison of sorting algorithms. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?